Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Ya, Pagi Bu Guru. bertemu lagi dengan Ibu di kelas ini. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, pelajaran PPKN, utamanya kita harus berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Damiana untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Damiana. Mungkin sebelum Ibu memulai pembelajaran, seperti biasa kita adakan kontrak pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian tetap fokus di dalam pembelajaran, tidak ada yang ribut, tidak ada yang izin keluar masuk kecuali sakit perut ya. Kalau untuk ke kantin dan sebagainya ditahan dulu sampai pelajaran selesai. Ya, itu ya. Kemudian kalian bisa mengecek di bagian kolong meja kalian ya. Di situ kira-kira ada sampah atau tidak. Kemudian kalau ada bisa langsung diangkat, dipungut dan dimasukkan dalam tempat sampah. Ibu, Damiana tadi yang buang sampah di bawah kursi saya, Bu. Iya, Domi, jangan ribut ya, karena sesuai dengan kontrak pembelajaran kita tidak boleh ribut. Ya, supaya kita bisa fokus di dalam belajar ini ya, Domi. Ya. Kemudian lihat kerapian pakaian juga. Ya. Baik. Sekarang Ibu lanjut ya. Sesuai dengan kontrak di juga. belakang belum, Bu. Baju di luar, di belakang. Ya, Domi sudah 2 kali ya, Domi. Ya. Ya, baik. Sesuai dengan kontrak kita, karena kita ini pembelajarannya sudah di abad 21, jadi segala materi itu kita bisa akses dari internet. Begitu juga dengan absen. Jadi absen ini di kelas ini ada 10 orang ya. Jadi saya tidak akan lagi mengabsen dari secara manual, tapi ini dari link e-presensi. Jadi kalian bisa mengklik link yang saya tampilkan di sini, sudah saya bagikan juga di grup WA. Jadi grup WA kelas kita sudah saya bagikan, kalian bisa mengisi di situ. Ya. Jadi di sini saya lihat, ini saya sudah lihat 10-nya hadir, ke-10-nya hadir. Ini ada Rukaya, Kanisius, Benedikta, Heri, Siprianus, Domi, Lucia, Yohanes, dan juga Damiana hadir semua ya. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya mau kasih kalian satu analogi ya. Jadi di sini kita belajar tentang makna alinea. Di sini analoginya itu adalah sapu lidi. Kalian lihat di sini gambar sapu lidi. Jadi di situ ada sebuah pepatah bahwa perbedaan suatu bangsa itu ibarat sebatang lidi yang tak akan berguna, rapuh dan tak berdaya. Nah, akan tetapi akan bermakna dan bermanfaat jika satu padu menjadi satu ikat sapu yang kokoh untuk dipatahkan. Jadi itu juga sama seperti yang nanti akan kita pelajari, bahwa kita akan dalam kelompok, kita juga perlu kerjasama. Nah, makna alinea juga sama. Makna alinea dalam pembukaan itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi itu sudah kokoh, sudah satu. Ya, jadi kurang lebih analoginya seperti itu yang akan kita pelajari nanti di pembelajaran hari ini. Ya, ini judulnya makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini kan bab baru, bab kedua. Materi minggu lalu itu kan sudah diselesaikan, sudah juga kita penilaian harian pertama. Jadi yang kali lalu itu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita masuk di materi yang baru ini tentang makna alinea. Ya, kompetensi dasar yang akan kita capai di sini yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini ada indikator pencapaiannya. Mungkin Domi bisa baca untuk kita.
Baca dengan lantang ya, Domi. Ya, silakan. Ya, Domi. Iya, iya, Bu. Ya, kalau Ibu panggil itu dengar ya. Domi keluar kelas, Bu. Ya, silakan baca dengan lantang ya. Iya, 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 Bu. Ya, silakan. Di mana saya baca, Bu? Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Domi. Jadi indikatornya itu ada dua, menganalisis makna alinea, kemudian menafsirkan. Ya, yang pertama itu kita fokus dulu di 3.2.1, menganalisis makna alinea pembukaan. Ya, di sini tujuan pembelajarannya juga yang pertama kita fokus dulu melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jadi selain menggunakan PowerPoint, saya juga menggunakan video pembelajaran. Ya, jadi siswa kelas 9 diharapkan mampu menganalisis makna alinea pembukaan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Di sini saya juga tampilkan sumber belajarnya. Jadi sumber belajar itu buku PKN yang ada di tangan kalian, edisi revisi tahun 2018, kemudian buku saku. Jadi di sini seperti yang saya sudah sampaikan di kontrak pembelajaran kita, bahwa kita harus membawa buku saku Undang-Undang Dasar. Kebetulan hari ini juga kita membahas tentang makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian sumber internetnya ada di sini, linknya ini sudah saya bagikan juga di grup kelas ya, bisa kalian akses di situ. Ya, sebelum masuk dalam materi, kita menyanyi dulu lagu nasional. Jadi, saya ambil lagu nasional dengan judul Bangun Pemuda-Pemudi. Ya, Rukaya bisa pimpin kita dalam lagu ini. Silakan. Rukaya tidur, Bu. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Bangun Pemuda-Pemudi. Semuanya sama-sama ya, kita nyanyi. 1, 2, 3. Bangun pemuda-pemudi. Selesai, sudah selesai. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup, Domi, ya. Iya, iya, Bu. Ya. Jadi sudah selesai. Jadi tujuan dari kita menyanyikan lagu nasional ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jadi rasa nasionalisme itu harus sudah dipupuk sejak dini ya, terutama bagi kalian generasi penerus bangsa. Makanya saya pilih lagu di sini, Bangun Pemuda-Pemudi. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk dalam kelompok, di sini saya tampilkan ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi teks pembukaannya bisa kalian lihat di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 4 alinea. Jadi alinea pertama bahwa sesungguhnya dan bla 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 bla. Kedua dan perjuangan bla bla bla. Ketiga atas berkat rahmat Allah dan bla bla bla. Kemudian berikutnya kemudian daripada itu dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat ini, kemudian kalian bisa lihat di buku paket kalian juga. Nah, di sini saya mau minta kalian itu dibagi dalam kelompok. Jadi ini juga ada link video pembelajarannya. Kalian bisa melihat di sini ya. Jadi videonya ini kurang lebih 8 menit. Bisa kalian skip saja untuk yang iklan-iklannya atau sebagainya. Jadi kalian lihat intinya di sini. Jadi ini video pembelajarannya. Saya putar secara garis besar. Ya, kurang lebih seperti itu ya video pembelajarannya. Linknya juga sama, saya sudah bagikan ke grup kelas. Namun sebelum kita masuk, saya minta salah satu dari kalian, mungkin Siprianus, tolong bacakan dulu undang-undang ini. Ada tidur di belakang, Bu. Ya, silakan Sipri. Baca ya, Bu. Ya, langsung. Ya, silakan Sipri. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
pembukaan bahwa Ya, sesungguhnya baik, terima kasih Sipri. Tepuk tangan untuk Sipri. Yang lain tolong ya, kita harus saling support ya, saling aktif di dalam kelas. Baik, terima kasih Sipri. Ya, sekarang ini saya sudah rangkum, tapi saya tidak akan tayangkan untuk kalian karena di sini saya minta kalian untuk mencari makna per alinea. Jadi di sini tugas kelompok karena kalian ada 10 orang, saya bagi 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok ini namanya kelompok asal karena kita pakai tipe jigsaw, jadi ada kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi kelompok asal di sini itu yang pertama kelompok 1 Yeni, Rukaya, Kanisius, Benedikta dan Heri. Dengar? Yang 5 orang? Yeni, Rukaya, Kanisius, Benedikta dan Heri ya. Saya tidak marah Damiana, Bu. Ya, kelompok 2 Siprianus, Domi, Lucia, Yohanes dan Damiana. Ya, jadi 2 kelompok ini nanti saya bagi lagi dalam 4 kelompok. Jadi kelompok 1 ini dinamakan kelompok asal 1, kelompok 2 dinamakan kelompok asal 2. Nah, dari kelompok ini kalian berhitung lagi 1 sampai 4 itu menjadi namanya kelompok ahli ya. Jadi kelompok ahli sesuai, jadi kelompok pertama mencari makna alinea pertama, kelompok kedua, ketiga dan keempat seterusnya ya. Ya baik, silakan berhitung 1 2 3 4. Ya oke, selesai, kelompok ahli sudah terbentuk. Kelompok 1 terdiri atas Yeni, Siprianus dan Damiana. Kelompok 2 Rukaya, Domi dan Heribertus. Kelompok 3 Kanisius dan Lucia. Kemudian kelompok 4 itu Benedikta dan Yohanes. Jadi sekarang kalian masuk di kelompok ahli. Jadi yang pertama itu kelompok asal, yang kedua ini kelompok ahli. Kalian masuk dan cari makna dari alinea pertama, kedua, ketiga, keempat sesuai dengan yang sudah saya bagikan ya. Jadi setelah kalian cari, kalian bisa menggunakan buku sumber, kemudian link video pembelajaran tadi, kemudian dan link internet yang sudah saya bagikan. Ya, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang kurang paham, sebentar. Jadi ini juga bisa kalian temukan di LKPD ya. Maaf Ibu lupa. Jadi LKPD yang ada di tangan kalian, di situ bisa kalian lihat ya. Ini jadi kalau misalnya kelompok pertama itu kelompok ahli pertama isi di makna alinea yang pertama dan seterusnya. Ya, silakan dikerjakan. Waktu 20 menit dari sekarang. Ya. Sudah? Ya, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, Sudah selesai, Bu. ya, sekarang masing-masing kelompok ahli itu presentasi ya. Kelompok 1 silakan Yeni, Siprianus dan Damiana. Silakan. Sudah, Bu. Ya, Yeni silakan presentasi Yeni. Sudah? Sudah, Bu. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompoknya Rukaya, Kanisius dan Benedikta. Ya, kalau Pasti, Bu. tidak, ya, bagaimana Rukaya? Sudah pas, Ibu. Kelompok 1 Ya. luar biasa. Ya, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk apresiasinya. Kita lanjut ke kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, baik, terima kasih untuk penampilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kalian kembali ke kelompok asal kalian. Kemudian kalian bagi lagi bagi informasi atau materi, submateri yang tadi kalian dapat dari kelompok ahli, kalian masukkan ke dalam LKPD tersebut. Jadi misalnya tadi Yeni di kelompok ahli 1, Yeni bisa membagi kepada teman-teman Rukaya, Kanisius dan Benedikta untuk makna alinea pertama dan seterusnya. Jadi saling bertukar ya. Jadi karena kalian kelompok ahlinya 4, terus kelompok asalnya 2, kembali ke kelompok asal masing-masing untuk berbagi informasi. Jadi yang sudah dipresentasikan tadi sudah sangat baik. Kalian silakan masukkan ke dalam LKPD kalian. Ya, baik. Kita lanjut di berikut. Jadi sudah presentasi tadi.
di sini saya akan menarik kesimpulan, tapi sebelum saya menarik kesimpulan, saya minta salah satu dari kalian, mungkin Heri, silakan Heri, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Iya, Ibu. Ya, coba kamu berikan kesimpulan. Saya kurang mengerti dengan yang dari tadi kita kerja, jadi saya tidak bisa kasih kesimpulan, Ibu. Kenapa kamu kurang mengerti, Heri? Berarti kamu yang tidak fokus. Habis Ibu lari-lari dari tadi mengajar. Ibu lari, bagaimana Ibu ada duduk di tempat ini? Oh, tidak, maksudnya punya materi yang Ibu cepat-cepat, Ibu. Bukan cepat-cepat, itu kan saya suruh kalian cari alinea pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kan ada kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, kamu kan sudah masuk di kelompok ahli, kelompok 2 bersama Rukaya dan Domi. Berarti kamu yang tidak kerja, terus kembali ke kelompok betul Ibu, asal, dia yang tidak kerja Ibu. Dia yang Gitu. tidak kerja Ibu tadi. Iya. Saya kurang mengerti, Bung. Ya, kalau kurang mengerti, kamu bisa nanti lihat di link. Karena kita habis ini ada pelajaran yang lain, jadi kamu bisa buka kembali pada link video pembelajaran, kemudian link materi yang Ibu sudah bagikan, dan juga buku paket. Berarti kamu sendiri yang tidak fokus, kamu dengan Heri itu yang akibat kamu tidak naik kelas, itu Domi. Iya Ibu, dia kan sisa ulang Ibu. Ya. Berarti kami Jangan sampai 2 tahun nanti kamu tidak naik kelas. Ya, itu juga Heri jangan ikut-ikutan ya. Jadi Ya, baik. Ibu. Kalau begitu Lucia tolong memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Lucia tidur, Bu. Saya saja, Bu. Biar saya Silakan Lucia. Lucia tidur, Bu. tidur, Ibu. Biar saya saja, Bu. Ya, kalau begitu silakan Yeni. Jadi kesimpulannya, alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa dan seterusnya. Demikian kesimpulan dari saya. Ya, baik, terima kasih untuk Yeni. Tepuk tangan dulu untuk Yeni karena sudah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa alinea dalam pembukaan itu ada alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing alinea itu punya hal yang penting ya, jadi punya makna yang penting. Jadi bisa kita lihat di sini alinea pertama itu pernyataan kemerdekaan bagi semua, sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Kemudian alinea kedua itu kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Alinea ketiga pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan. Kemudian keempat itu pernyataan pemerintah negara. Jadi di alinea keempat ini juga terdapat tujuan negara, kemudian asas politik kedaulatan rakyat, dan juga bentuk negara serta dasar negara Pancasila. Ya baik, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk mengukur kemampuan kalian, saya akan memberikan post test. Kalian bisa mengklik link yang saya sudah bagikan. Jadi link itu ada bisa kalian temukan di Classroom. Yang belum bergabung nanti saya akan bagikan kode kelasnya di WA. Kemudian linknya ini bisa kalian lihat juga di WA. Ya, soalnya ada 5 nomor, per nomor itu bobotnya 20, jadi soal pilihan ganda ya. Bobotnya 20, kalau sudah kerjakan bisa saya lihat responnya di sini. Ya, silakan kerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Saya tidak punya HP, Bu. Ya, kan saya sudah bilang dari awal pertemuan, kamu itu harus sesuai dengan kontrak pembelajaran ya. Jadi kita sudah di era abad 21 ini semuanya sudah serba canggih ya. Apalagi ini di Kupang ya, Domi. Ya, di Kupang itu Bapak belum dapat uang, Bu, jadi belum beli HP. Iya, jadi kan kamu bisa pergi ke ruang dapodik pinjam tablet. Jadi kita kan sudah waktu awal pertemuan kamu kelas 7 itu kalau tidak punya HP itu kan bisa kita pinjamkan dari sekolah. Jadi tab sekolah itu bisa kalian pinjam, bawa materi dan juga tanda tangan surat pernyataan untuk bisa mendapatkan peminjaman tablet. Gitu ya, Domi. Jadi kalian bisa klik ini.
Bisa kalian klik link di bawah ini dan kerjakan. Ya, saya sudah lihat di sini nilai paling Sudah, tinggi Bu. Rukaya, kemudian Rukaya, Yeni, Benedikta, Damiana, Lucia. Ya, rata-ratanya semua benar. Yang paling yang di bawah itu ya mungkin yang tidak mencapai KKM ada Heri dan juga Domi. Nanti tolong diperhatikan lagi. Jadi minggu depan bisa kalian lihat baik-baik. Bisa kalian baca kembali buku ya, supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Jadi sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, tugas untuk minggu depan itu tidak susah ya. Jadi literasi kalian itu adalah membaca buku PPKN kelas 9 halaman 40 dan 42. Jadi di sini adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalian baca tentang ini, baru kita bahas bersama lagi untuk minggu depan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya minta Rukaya untuk pimpin kita dalam doa. Rukaya, saya persilakan. Teman-teman, aduh pengen nangis deh. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya Allah diam dulu. Saya akan memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Rukaya. Ya, baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan dalam keadaan yang sehat dan selamat. Terima kasih. Ya, Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, sama nangis Ibu nilai di bawah KKM tadi. Baik, kita aplaus dulu. Terlalu ribut di kelas. Terlalu ribut, nah. Oke, luar biasa Ibu Stenia hari ini. Ya, penampilan Ibu Stenia hari ini sangat luar biasa dan merupakan yang pertama dan utama saya bilang tadi untuk penampilan hari ini. Jadi sebelum saya ke Bapak dosen, mungkin ada teman-teman yang berikan masukan atau saran, tetapi kalau dari saya sudah pas, sudah oke. Oke, saya persilakan ke teman-teman. Bapak anak Yohanes silakan. Anak Yohanes diam-diam saja. Iya, Nilai 100 tadi dari Ibu Stenian. iya. Saya belum dikasih nilai Pak Ketua. Makanya Oh, saya belum tadi. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya rasa luar biasa Bu Astenia. Kita semua, saya belajar banyak dari beliau. Walaupun memang terus terang dari usia juga saya melebihi dari kalian semua ini, Bapak Ibu Ya, Pak. hebat. Tapi saya pikir pengelolaan kelas di peer teaching ini sangat luar biasa. Saya pikir di kelas-kelas nyata juga beliau ini adalah seorang guru yang hebat dan patut dijadikan panutan untuk kita semua. Terima kasih Pak Donius. Demikian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Nak Yohanes. Ya, luar biasa Nak Yohanes hari ini. Nak Rukaya tadi 105 nilainya. Silakan Nak Rukaya. Lebih lagi dari KKM 105. Saya nilai paling tinggi tadi, Pak. Iya. Saya tidak ada komentar apa-apa, tapi menurut saya ini bagus karena kayak semuanya masuk begitu. Dia dari depan sampai belakang, walaupun siswanya banyak yang nakal, tapi Ibu bisa atur dengan baik. Karena tadi saya lihat Pak Domingus tuh terlalu buat kekacauan di dalam kelas, dan Ibu Stenia berhasil untuk mengatasi Pak Domingus yang sudah ulang 2 kali. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Jadi minggu depan Ibu Guru saya tidak mau masuk kok. Baik, silakan Nak Benedikta. Iya, baik. Terima kasih Ibu Stenia. Selamat siang Ibu. Ya. Biasa hebat Ibu. Mungkin ini peer teaching sebagai panutan untuk kita juga sebagai guru-guru Ibu. Mungkin dari saya tidak ada yang disampaikan. Cuman kecepatan yang disampaikan terlambat. Ya, itu saja dari saya Ibu. Luar biasa hebat. Tidak ada lagi yang mau disampaikan karena sudah masuk
semua langkah-langkahnya, dan mungkin itu saja, saya kembali. Terima Iya, kasih. Ibu. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Nak Yeni, luar biasa Nak Yeni. Benedikta itu. Oh iya, Benedikta. memang Pak Domi suka bikin ulah bawa ketua kelas. Silakan Ibu Nak Yeni. Oke, baik, terima kasih. Dari saya hanya apresiasi untuk Ibu Stenia, mulai dari absensinya sudah menggunakan link dan bisa mengatasi siswa yang nakal di kelas, itu sudah luar biasa. Kalau diminta untuk memberikan nilai 100 untuk Ibu Stenia. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih banyak untuk masukannya. Baik, terima kasih Nak Yeni. Nah, Sepre, silakan. Iya Pak Ketua, terima kasih. Selamat siang Ibu Stenia. Siang, Pak. Mungkin dari saya pikir teman-teman sudah menyampaikan sebagian besar tadi atas penampilan dari Ibu Stenia. Saya hanya menyampaikan bahwa sangat bagus penampilannya. Mungkin itu saja, ya, sehingga penampilan Ibu Stenia ini menjadi ya acuan bagi kami untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, Terima Nak kasih, Pak Sepre. Sipri. Terima kasih Nak Sepre. Nak Kanisius. Nak Kanisius, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siangnya. Siang, Pak. Ya, saya tidak banyak berkomentar ya. Saya turut mengapresiasi atas teachingnya luar biasa sekali. Ya, Ya, terima kasih, Pak. seperti dari teman-teman juga tadi. Ya, dan Ya. ini menjadi panutan ya. Baik, kembali ke Pak Ketua. Ya, Baik, terima Pak. kasih Nak Yeni terus. Nak Kanisius. Sekarang Nak Damiana, silakan. Oke, baik. Dari saya, luar biasa, mantap Ibu Steni. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sekarang yang kuat bolos, yang kuat malas, yang ini di kelas, silakan Nahiri. Nahiri calon tidak naik kelas. Nahiri dan Domi. Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk langkah-langkah semua, saya acungkan jempol, sudah bagus. Hanya ada satu saja dari saya masukan, bahwa dalam pembelajaran itu Ibu jangan terlalu serius, paling tidak ada sedikit humor-humor dengan anak-anak. Hanya itu saja masukan saya. Iya, iya. Karena saya lihat dari tadi dalam pembelajaran kita tidak ada sedikit humor. Kayak masalah Pak Domi ini, Ibu langsung selesaikan. Paling tidak ada Iya, sedikit Pak, iya. humor dengan anak-anak. Hanya itu saja. Ibu. Iya, betul. Ya, mungkin memang saya akui mungkin selama ini dalam pembelajaran itu ya, Pak. Jadi saya kurang terlalu suka kalau humor. Soalnya kalau di kelas khususnya di SMP di kota itu kalau kita sudah memberikan ruang untuk mereka ribut, berarti itu akan ribut seterusnya sampai akhir gitu. Jadi itu yang saya pelajari di SMP saya begitu. Mungkin nanti akan saya selipkan sedikit-sedikit dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Heri. Artinya kan ada pembatasan di mana yang harus humor, mana yang harus. Iya. Terima kasih Ibu. Betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih